Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me dalam mata kuliah kajian lingkungan hidup dengan dosen pengampu Syamsuriwal SPD MPD. Oke guys, kembali lagi bersama saya yaitu Nurfaiza Harsono Alka dengan stambuk A12120013. Nah guys, dalam mata kuliah kali ini saya akan membahas berbagai rangkuman dari materi dari kajian lingkungan hidup, yaitu konsep dasar materi. Yang pertama adalah sejarah PIP di Indonesia dan di UNTAD dan dalam hubungan KLH dengan UNTAD. Yang kedua adalah ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Yang keempat, komponen-komponen lingkungan dalam aspek fisika, kimia, biologi, sosial, budaya, dan kesehatan. Yang kelima adalah undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan lainnya. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara umum dan di Sulawesi Tengah secara khusus. Nah, mari kita kupas cara satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas sejarah PIP di Indonesia. Sejarah PIP di Indonesia dimulai dari sejarah suatu bangsa dapat dilihat perkembangan pendidikan yang dienyam oleh rakyatnya, namun tidak bangsa yang berkembang secara dinamis tanpa ada proses pergerakan dan perkembangan pendidikannya. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar suatu bangsa, begitu pula Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Nah, ada juga sejarah PIP di UNTAD atau yang biasa kita kenal yaitu Universitas Tadulako. Saya juga berkuliah di sana sekarang. PIP UNTAD ini dicetuskan sejak tahun 1982 dan dibahas dalam serangkaian seminar dan lokal. Namun, proses implementasinya masih terbatas pada bidang pendidikan, belum berjalan simultan ke dalam Tridharma Viti. Kajian lingkungan hidup masih dalam tatanan konsep tertulis dan belum jelas. Dari manajemen terjadi masa inkubasi yang panjang dari lahirnya ide-ide dan gagasan PIP sampai dengan tampil munculnya program aksi implementasi PIP. Nah, yang ketiga adalah hubungan KLH dengan PIP UNTAD. Hubungan KLH dan PIP di UNTAD yaitu di mana kajian lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP di UNTAD karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, perilakunya yang manusia dan perilakunya yang merupakan kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, pada materi kedua adalah kita membahas mengenai konsep lingkungan hidup dalam ekologi sebagai dasar lingkungan. Oke, dalam hal ini terdapat norma-norma lingkungan hidup. Yang kita tahu adalah norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk atau pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Sedangkan lingkungan hidup ialah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atau tempat di mana kita berada dan memengaruhi hidup kita. Macam-macam norma di lingkungan hidup bisa kita lihat, yaitu norma sosial, adanya kebersamaan, norma kebersihan, norma ketertiban, norma hukum, atau yang kita tahu seperti aturan-aturan yang akan dibuat oleh pemerintah dalam kajian lingkungan hidup. Dan yang terakhir adalah norma keindahan. Oke, next kita lanjut kepada jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang masih atau bercampur bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. Ya, seperti halnya alamilah dari bawah tanah, dari tanah, ataupun mengenai unsur biotik lainnya. Dan yang kedua adalah lingkungan hidup buatan atau yang sudah bercampur tangan. Adalah lingkungan yang sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini terdapat berbagai konsep ekologi, yaitu konsep lingkungan,
ekosistem, interaksi organisme, dan suksesi. Lingkungan adalah kita yang hidup di suatu lingkungan dan kerumunan serta ekosistem yang terjadi antara ekosistem manusia ataupun ekosistem hewan dan tumbuhan. Dan yang interaksi organisme adalah interaksi kita bersama dengan inkubator seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang saling berinteraksi. Dan yang keempat adalah suksesi. Dalam hal lingkungan, ekosistem, interaksi organisme akan menghadapi atau menuju fase suksesi. Nah, jenis-jenis ekologi yaitu ekologi hutan, ekologi lautan, ekologi estuary, dan ekologi padang lamun. Next, kita beranjak kepada manfaat ekologi. Mengenai manfaat ekologi, kita dapat mengenal keanekaragaman hayati, mengenal perilaku makhluk hidup, mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, dan pemetaan konsumsi pangan, solusi dari permasalahan mengenai pertanian, energi, ataupun kesehatan. Nah, kita lanjut pada konsep materi ketiga, yaitu prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu lingkungan. Dalam hal ini kita terdapat 3 poin. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dasar ilmu lingkungan, kedua pendekatan dalam ilmu lingkungan, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip dasar ilmu lingkungan, yang pertama kita dapat konservasi energi, yang kedua pengubahan energi, yang ketiga sumber daya, keempat penjenuhan, kelima 2 jenis sumber daya, keenam persaingan individu dan spesies, yang ketujuh kemantapan keanekaragaman, yang kedelapan adalah habitat, kesembilan keanekaragaman komunitas, dan ke-10 biomasa dan produktivitas, ke-11 adalah kemantapan sistem, ke-12 adaptasi, ke-13 keanekaragaman biologi, dan yang terakhir adalah prinsip peraturan populasi. Yang kedua mengenai pendekatan dalam ilmu lingkungan, ada yang namanya homoistasis, yang kedua energi, dan yang ketiga kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Berbagai energi yang diciptakan dari pendekatan, kapasitas, homoistasis adalah pendekatan dalam ruang kaji lingkungannya, simbiosis adalah simbiosis mutualismenya, bagaimana keterkaitannya saling membutuhkan satu sama lain, saling memberikan manfaat satu sama lain. Dengan sistemnya, apakah dia memakai sistem apa, dan model, berbagai model yang diciptakan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip-prinsip etika lingkungan yaitu prinsip hormat terhadap alam, bukan artian kita hormat begini, tapi bagaimana cara kita menghormati apa yang terjadi dalam prinsip terhadap alam. Prinsip bertanggung jawab, prinsip solidaritas, prinsip kasih sayang dan kepedulian, dan prinsip no harm, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Materi keempat selanjutnya adalah komponen-komponen lingkungan hidup, yaitu dalam aspek fisik, kimia, biologi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, terkait aspek fisik kimia, itu dapat iklim yang terjadi di suatu negara atau daerah, kualitas udara dan kebisingan, hidrologi, dan tanah. Dalam aspek biologi, produsen, konsumen, dekomposer yang saling berkesinambungan atau saling simbiosis mutualisme. Nah, dalam aspek sosial budaya, kita dapat mempelajari pertumbuhan penduduk atau urbanisasi, proses perpindahan dan migrasi, bencana alam, apapun yang mengakibatkan dari proses-proses pertumbuhan manusia. Dan aspek kesehatan masyarakat, terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah mengurangi polusi udara dengan adanya tumbuhan atau pohon yang banyak menyerap udara kotor atau berkarbon dioksida menjadi udara yang bersih atau menghirup udara oksigen. Dan yang kedua adalah mengurangi kebisingan dengan cara tumbuhan atau pohon-pohon mengaborsi suara melalui daun, cabang, dan ranting.
Oke, next kita lanjut kepada materi yang kelima, yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terkait peraturan lainnya. Dalam hal ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melindungi dan mengatur tatanan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang seperti kita tahu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 Butir 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan. Tujuan tersebut dilakukan dalam upaya pembangunan berkelanjutan, dilakukan secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua adalah penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia itu sendiri. Memastikan lingkungan hidup dan selalu dalam keadaan baik sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, bukan hanya manusia ya. Maka dari itu perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Untuk menciptakan hal tersebut, maka pemerintah mencetuskan atau membuat dalam pasal Undang-Undang Nomor 22 Cipta Kerja mencoba menyempurnakan pengaturan mengenai perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, telah diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PIP 22/2021 sebagai peraturan pelaksana. Next, kita masuk kepada konsep materi yang terakhir, yaitu kebijakan dan kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup dan kearifan lokal khususnya di Sulawesi Tengah dan di Indonesia. Nah, pada konsekuensi yang pertama, yaitu kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, terdapat 5 poin. Yang pertama, program pemanfaatan sumber daya hutan. Kedua, program perlindungan dan konservasi, program pengembangan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan. Kearifan lokal pengelolaan lingkungan hidup, yaitu banyaknya kearifan lokal yang sampai sekarang terus menjadi panutan masyarakat, antara lain di Jawa contohnya. Pranoto Mongso Nyabuk Ngudung menganggap suatu tempat keramat di Sulawesi dalam bentuk larangan, ajakan, atau berupa sanksi, dan di Baduy dalam buyut dan pikuku serta dasa sila yang lain. Kearifan lokal atau kearifan lokal itu sendiri tersebut ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Namun demikian, kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan atau hambatan seperti bertambahnya terus jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar, serta kemiskinan dan kesenjangan. Nah, dari 6 konsekuensi materi tadi terdapat sedikit kesimpulan, yaitu mengenai lingkungan hidup merupakan sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya berkesinambungan, termasuk Anda atau saya sebagai manusia dan perilakunya yang bisa mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup yang lainnya. Oke guys, saya pikir hanya itu berbagai rangkuman atau materi yang bisa saya bawakan. Before I say, I just wanna thank you for watching and don't forget to subscribe and like, and thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.